Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, Fadil pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna farman amin. Amin. Nah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Fadil Atarik, Hadir Bu. Rafael Al-Fatih, Hadir Bu. hadir semua ya. Ya. Bagus. Nah, sebelumnya kita akan melakukan tepuk semangat. Sebelum tepuk semangatnya dilakukan secara bersama-sama, perhatikan Ibu terlebih dahulu. Setelah Ibu contohkan, baru kita lakukan secara bersama-sama. Lihat ya, tepuk semangat. Semangat, semangat. Ayo kita lakukan secara bersama. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Sudah semangat apa belum? Dah. Bagus. Hari ini siapa yang piket? Siapa yang piket? Ayo tunjuk tangannya. Rafael dan Fadil. Alhamdulillah kelasnya sudah rapi dan bersih. Hari ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran yaitu pendidikan kewarganegaraan tentang kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, yang di sini Ibu akan menjelaskan apa-apa saja kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia tersebut. Ada tradisi, suku, bangsa, ras, agama, dan lain sebagainya. Contohnya adalah cerita rakyat dan lagu daerah. Siapa yang tahu lagu daerah Riau itu apa? Tunjuk tangannya. Ya, Rafael, apa? Toleran. Ya, pintar. Udah tahu belum arti lagu daerah itu apa? Belum. Belum. Nanti di sini Ibu akan menjelaskan. Lagu daerah itu lagu yang berasal dari daerah tertentu dan menjadi populer yang dinyanyikan oleh masyarakat daerah tersebut atau masyarakat lainnya. Jadi di sini kita akan juga melakukan dan bernyanyi Soleram secara bersama-sama. Tunggu ya, Ibu hidupkan. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau adik dapat kawan baru, sayang kawan lama jangan dilupakan. Kalau adik dapat kawan baru, sayang kawan lama jangan dilupakan. Nah, bagaimana lagu Soleran tadi? Seru atau tidak? Seru. Bentar. Nah, setelah lagu daerah, jadi Ibu juga akan menjelaskan tentang cerita rakyat. Buka bukunya halaman 5.
bukunya halaman 5. Sudah? Sudah? Sudah dibuka bukunya halaman 5? Sudah. Dengarkan ibu bercerita. Nanti kalian akan menjelaskan dan menyimpulkan apa nilai-nilai positif dari cerita tersebut. Dengarkan ibu bercerita ya. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya bersama anaknya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang tersebut. Malin Kundang adalah anak yang rajin dan penurut. Mande Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja. Buka bukunya. Hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit yang amat keras. Nyawanya hampir melayang. Namun, akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah anak dan ibu yang saling menyayangi. Kini, Malin Kundang sudah dewasa dan ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota karena saat itu sedang ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini temani ibu, ucap ibunya sambil bersedih. Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku, kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin merubah nasib kita, Bu, izinkanlah, minta Malin Kundang. Baiklah, Ibu izinkan, kata ibunya. Hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mande Rubaya memandang laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak? Tanyanya dalam hati sambil terus memandangi laut tersebut. Beberapa waktu kemudian, jika ada kapal yang datang, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia akan pulang? Tanyanya. Namun, setiap ia bertanya pada awak kapal atau nakoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Bertahun-tahun Mande Rubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban, hingga tubuhnya semakin tua. Kini ia berjalan menggunakan sebuah tongkat. Bertahun-tahun Mande Rubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban. Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan seorang gadis yang cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya itu. Mande Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Malin, cepatlah kau pulang, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau akan pulang? Ringkihnya Pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti akan datang. Benar saja, tak beberapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Orang kampung banyak sekali berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan sangat gembira. Ketika kapal itu merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal tersebut. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang ada di kapal itu. Ia sangat yakin bahwa lelaki itu adalah anaknya si Malin Kundang. Belum sempat sesepuh kampung menyambut ibu Malin, terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya erat. Ia takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku, kau benar kan anakku? Katanya menahan isak tangis karena gembira. Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?
Malin terkejut karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum ia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Wanita jelek, inikah ibumu? Mengapa dahulu kau berbohong kepadaku?" ucapnya sinis. "Bukankah kau dulu mengatakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling di pasir. "Wanita gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Mande Rubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin anakku, ini aku ibumu nak. Mengapa kau menjadi seperti ini nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya karena ia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu beringsut hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hai wanita gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Wanita tua itu terkapar di pasir menangis sambil menahan sakit hati. Orang-orang melihat itu sangat terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubaya pingsan dan berbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu ia sayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya ditengadahkan ke langit. Ia kemudian berdoa dalam hatinya yang pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan," ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sembarang petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di kaki-kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu tersebut berenang-renang ikan teri dan ikan belanak dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Sampai sekarang, jika ada ombak besar menghantam batu-batu mirip kapal manusia tersebut, terdengar bunyi seperti lolongan jeritan manusia, terkadang bunyinya seperti orang meratap. Mendengar cerita Malin Kundang tadi, apa nilai moral yang kita dapatkan dari cerita tersebut? Siapa yang tahu? Saya Bu, Apa itu Rapel? tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Ya pintar. Siapa lagi yang tahu? Tunjuk tangannya. Baiklah. Siapa yang tahu? Ya Fadil. Tidak boleh melawan orang tua. Ya, pintar sekali. Nah, sekarang anak-anak ibu telah tahu apa nilai moral dari cerita Malin Kundang tadi. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan bertanya bagaimana rasanya belajar hari ini. Apakah menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Ya. Dengan hari ini, Ibu minta Fadil untuk membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian, terima kasih. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi